Hai hai hai, selamat hari Minggu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu 23 Juli 2023. Apa kabar hari ini adik-adik? Tetap ada sukacita? Iya dong, sudah 1 minggu sekolah, masih merasakan masa-masa liburan, males bangun? Jangan dong, tetap ada sukacita. Hari ini kalau bersedih karena nggak bisa datang ke sekolah minggu, nggak apa-apa kan Kak Lina bilang. Kita bisa hadir di Kebaktian Sekolah Minggu Online bersama dengan Bina Warga. Dan pagi ini Kak Lina dari GKI Cicurug tetap setia mendampingi adik-adik. Dan pagi ini Kak Lina ditemani oleh Kak Dina dari GKI Raya Hankam. Adik-adik seneng gak kalau pagi itu kalau kita nggak sekolah ya, kita pergi jalan-jalan, hiking. Kalau Kak Lina tinggalnya di kampung adik-adik, jadi seneng pergi kalau pagi itu jalan kaki, melihat Gunung Salak, melihat Gunung Gede, dan Sungai Cisadane. Nah pagi ini yuk Kak Lina juga mau ajak adik-adik untuk mendaki gunung. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun pada lembah yang curam, melintasi padang rumput yang hijau, bersama dengan Tuhan Yesus. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Mari adik-adik berikan salam yang termanis kepada orang yang ada di sekitar kita saat ini. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang dalam angkasa, ku turun selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah Engkaulah Yesusku. Nah Engkaulah Yesusku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan. Matahari yang bersinar dengan terang, udara yang sejuk,
dan tubuh yang sehat. Saat ini kembali kami bersama-sama dari rumah masing-masing mau mengikuti kebaktian sekolah minggu, memuji Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, adik-adik tahu ada satu tokoh yang terkenal di Alkitab yang disebut dengan Bapak Orang Percaya. Siapakah dia? Wih, pintar, ada yang bisa menyaut. Betul-betul namanya adalah Bapak Abraham. Bapak Abraham punya banyak sekali anak-anak. Kita adalah anak-anaknya. Ada yang menjadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi segala-galanya lah gitu. Yuk kita naikkan pujian ini. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Iya, capek adik-adik. Aduh, kalian juga capek. Iya, betul ya adik-adik ya. Bapak Abraham punya anak yang banyak. Dan kita adalah anaknya juga. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan belajar firman Tuhan itu selalu dari Alkitab. Karena itu kita harus rajin membaca Alkitab. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau kita mau bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Baca Alkitab dan doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, puji haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca Alkitab dan doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik semua, dimanapun kalian berada. Wah, puji Tuhan, Karina bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semua di sini, masih secara online ya, dalam kebaktian sekolah minggu
YouTube Bina Warga. Ya, adik-adik, nah, sudah siap mendengarkan cerita dari Kak Dina hari ini? Tapi sebelum Kak Dina bercerita, kita apa dulu adik-adik? Ya, kita mau berdoa dulu. Kita satukan hati kita, walaupun kita tidak berdekatan saat ini, namun kita percaya hati dan pikiran kita akan Tuhan satukan untuk kita boleh bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya, semua lipat tangan, tutup mata, Kak Dina akan pimpin dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih karena kasih Tuhan, Tuhan mempertemukan kami kembali saat ini untuk boleh belajar firman Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, diberikan kemampuan untuk boleh memahami firman Tuhan. Dan juga berkati Kak Dina, berikan kemampuan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik pada kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik, tema cerita Karina hari ini tentang perencanaan Tuhan yang baik. Ya, Tuhan adalah perencana yang baik. Ya, diambil dari Kejadian 11 ayat 31 sampai Kejadian 12 ayat 9. Karina bercerita hari ini tidak sendiri, tapi Karina ditemani oleh seorang tokoh Alkitab yang ingin menemui adik-adik semua di sini. Nah, mungkin adik-adik ada yang sudah tahu tokoh Alkitab ini, tapi Karina mau mengenalkan dulu tokoh Alkitab ini adalah seorang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, dia juga percaya sama Tuhan bahwa Tuhan juga memiliki rencana yang indah dalam hidupnya. Karena itulah tokoh ini ingin menceritakan kisah hidupnya, di mana dia boleh mengalami rencana Tuhan yang baik terjadi dalam hidupnya. Siapakah dia? Karina kasih tahu dulu, namanya adalah Pak Abram. Ya, jadi siapa yang tahu Pak Abram? Ada yang sudah tahu? Ya, Karina kenalkan dulu ya. Kita panggil yuk sama-sama Pak Abram. Pak Abram, silakan. Hai semua. Terima kasih Kak Dina untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Pak Abram. Ini adalah Pak Abram. Siapa di sini yang sudah tahu Pak Abram? Sudah kenal melalui cerita-cerita Alkitab yang pernah adik dengar? Ya, aku adalah Pak Abram, atau ada juga yang manggil aku Pak Abraham. Ya, aku di sini seorang yang sudah tua, adik-adik. Ya, usiaku saat ini sudah 75 tahun. Aku sudah tidak muda lagi seperti adik-adik. Atau di sini ada yang sudah berusia 75 tahun? Ada? Wah, tidak ada ya. Mungkin ada opahnya, opungnya, atau kakeknya ya kan, yang berusia sama dengan Pak Abram ini. Ah, Pak Abram ingin menceritakan kisah Pak Abram, di mana Pak Abram sudah mengalami rencana Tuhan yang baik terjadi dalam hidup Pak Abram. Adik mau tahu cerita Pak Abram? Ya, Pak Abram ini mempunyai seorang istri yang sangat setia, baik hatinya, dan selalu menemani Pak Abram kemanapun Pak Abram pergi. Nah, inilah istri Pak Abram. Mungkin adik-adik ada yang sudah tahu namanya. Ya, dia adalah Ibu Sarah. Ya, Ibu Sarah ini adalah istri Pak Abram. Kami sudah sama-sama tua, namun di usia kami sekarang ini kami belum memiliki anak. Namun kami tak percaya sama Tuhan bahwa Tuhan pasti sediakan yang terbaik untuk kami. Dan suatu ketika adik-adik, ketika Pak Abraham sedang bekerja di ladang, Tuhan datang. Tuhan datang menemui Pak Abraham dan berbicara kepada Pak Abraham. Apa yang Tuhan bicarakan kepada Pak Abraham? Adik mau tahu? Tuhan bilang seperti ini. Hai Abraham, pergilah dari negeri yang di mana kamu tinggal saat ini. Pergilah ke negeri, ke tempat di mana aku akan tunjukkan. Di sana kamu akan kuberkati. Kau akan menjadi berkat juga bagi banyak orang. Engkau juga mendapatkan keturunanmu nanti di sana. Karena itu engkau harus pergi dari tempatmu ini ke negeri yang aku janjikan untuk engkau tinggali nanti. Wah, adik-adik, Tuhan berbicara begitu kepada Pak Abram. Ke negeri mana? Pak Abram tidak tahu. Pak Abram jadi bingung adik-adik.
Pak Abram ini sudah tinggal di negeri yang sudah sangat enak. Di negeri ayah Pak Abram. Di situ banyak sekali tanaman-tanaman subur. Pak Abram juga memiliki banyak ternak. Rumah Pak Abram juga sudah besar. Tapi Tuhan menyuruh Pak Abram untuk pergi dari negeri Pak Abram ini ke tempat yang Pak Abram tidak tahu. Apakah Pak Abram harus percaya sama Tuhan, adik-adik? Tapi Pak Abram tetap percaya sama Tuhan, adik-adik. Tuhan adalah perencana yang baik. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat Pak Abram. Tuhan merencanakan yang baik kepada Pak Abram. Karena itu Pak Abram mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan, adik-adik. Pak Abram segera bersiap-siap mengumpulkan semua barang-barang Pak Abram yang miliki bersama istri dan juga saudara Pak Abram yang mau ikut sama Pak Abram. Itu adalah Lot, ponakan Pak Abram. Ayo, ayo, ayo semua, bereskan semua barang-barang kalian. Kita harus pergi meninggalkan tempat ini. Tuhan berbicara kepada aku. Kita harus pergi ke negeri, ke tempat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita nantinya. Ayo, kalian, siap-siaplah. Angkat semua barang-barang kalian. Dan kita pergi bersama-sama. Istriku Sarai juga mau mengikuti aku. Dia tetap sayang, cinta sama aku. Kami sama-sama sayang juga sama Tuhan. Dan dia membantu aku mengangkut barang-barang yang kami miliki dengan binatang-binatang yang kami punya juga. Kami bersama-sama berangkat ke negeri, ke tempat yang tidak kami tahu. Namun kami percaya Tuhan akan tunjukkan untuk kami. Dan tidak lupa kami harus berpisah dengan tetangga-tetangga kami, dengan orang-orang yang ada di dekat kami. Ah, Walaupun sedih hati kami meninggalkan mereka, tapi kami harus meninggalkan mereka karena aku mau taat sama Tuhan. Pak Abram mau percaya sama Tuhan. Karena itu Pak Abram harus mengucapkan kata berpisah, berpamitan dulu kepada semua orang-orang yang sudah selama ini tinggal bersama dengan Pak Abram. Pak Abram pergi ya. Maafkan Pak Abram selama ini jika ada Pak Abram salah. Kami, Pak Abram, dan Bu Sarah, juga saudaraku Lot akan pergi meninggalkan kalian ke negeri, ke tempat yang Tuhan sudah janjikan untuk kami. Jadi kami berjalan perlahan-lahan, membawa semua barang-barang, bahan makanan yang kami miliki, agar supaya kami tidak kelaparan di tengah jalan. Kami tidak tahu kemana kami pergi, tapi Tuhan terus menuntun kami. Kami percaya kepada Tuhan. Tiba-tiba adik-adik, Tuhan benar-benar menunjukkan tempat itu. Dan dia berbicara lagi kepada Pak Abram. Katanya, Abram, inilah, disinilah tempat yang kujanjikan untuk kau tempati, kau tinggali. Wah, ternyata tempat ini yang Tuhan sediakan untuk kami. Wah, karena itu aku harus bersyukur sama Tuhan. Aku harus berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menyediakan tempat untuk kami. Aku membuat mesbah. Mesbah, Ari tahu nggak itu mesbah? Altar, tempat eh, untuk kami bersyukur, memuja kepada Tuhan. Disitulah aku mendirikan tempat itu. Dekat pohon yang besar ini, aku buat mesbah atau altar untuk sebagai tanda rasa syukur kami kepada Tuhan yang sudah menyertai kami dan menunjukkan kepada kami tempat untuk kami tinggali. Kemudian aku bersama istriku membuat tenda untuk kami bisa beristirahat. Kami membuat tenda, kemah di situ adik-adik. Adik ada yang pernah membuat tenda di sini? Mungkin ada yang sudah punya tenda di rumahnya? Ya, itulah kami juga membuat tenda, kemah untuk kami bisa tinggal, untuk kami bisa istirahat, supaya kami tidak kedinginan, tidak kehujanan ya adik-adik ya. Kami tinggal sementara di kemah itu sambil menunggu pimpinan Tuhan, rencana Tuhan yang baik untuk kami. Percaya Tuhan pasti sediakan terbaik. Dan saat itulah kami tetap bersabar menunggu rencana-rencana Tuhan.
bahwa kami nantinya juga akan diberikan anak keturunan untuk kami. Kami tetap bersabar menanti berkat Tuhan. Demikianlah cerita aku, adik-adik. Cerita yang kisah yang sudah aku alami selama ini benar-benar nyata dalam hidupku. Bahwa aku diberkati oleh Tuhan. Karena aku percaya sama Tuhan. Tuhan sayang sama aku. Dan Tuhan benar-benar memberikan aku keturunan yang banyak. Sampai sekarang ini, aku memiliki adik-adik semua di sini. Itu semua anugerah Tuhan. Kalian semua adalah keturunanku. Keturunan aku semua. Dan rencana Tuhan benar-benar terjadi untuk aku dan untuk adik-adik semua, adik-adik. Karena itu adik-adik harus percaya sama Tuhan ya. Percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan, adik-adik dengarkan. Adik harus taat sama Tuhan. Dan bukan hanya sama Tuhan saja, sama orang tua kalian juga. Harus percaya adik ya. Percaya, kalau adik percaya, Tuhan pasti akan memberkati. Sama seperti yang Pak Abraham alami. Hingga kini, Pak Abraham memiliki banyak keturunan adik. Banyak sekali anak cucu yang Pak Abraham miliki. Adik-adik juga adalah keturunan Pak Abraham. Sampai di sini, Pak Abraham mau kembali lagi ke tempat Pak Abraham. Silakan Kak Dina, lanjutkan ceritanya. Wah, terima kasih Pak Abraham untuk kisahnya yang luar biasa itu ya. Ternyata Tuhan benar-benar memberikan rencana yang baik untuk Pak Abraham ya Didik ya. Hah, sehingga Pak Abraham, walaupun Pak Abraham tidak tahu tadinya kan ke tempat yang mana yang Pak Abraham harus pergi, yang Tuhan tunjukkan. Tapi Pak Abraham tetap setia. Dan ternyata benar, Tuhan menunjukkan tempat untuk Pak Abraham tinggali. Disitulah Pak Abraham tinggal bersama keluarganya. Dan bahkan Pak Abraham juga memiliki anak-anak di situ juga. Keturunan yang banyak. Ya, Pak Abraham miliki. Sampai sekarang pun Pak Abraham menjadi bapak kita semua, adik ya. Kita semua adalah keturunan Bapak Abraham. Ternyata Tuhan memberikan banyak keturunan Pak Abraham yang tadi sudah sangat tua, tidak memiliki anak, tapi diberikan banyak keturunan sampai kita-kita ini. Sungguh luar biasa janji Tuhan adik ya. Tapi janji Tuhan itu tidak cepat atau tidak mudah. Sama seperti Pak Abraham tadi kan. Harus berjalan yang jauh dulu dari negerinya yang enak-enak. Itu kan yang sudah yang besar. Di mana dia tinggal bersama ayahnya. Banyak tanaman, banyak hartanya. Tapi dia harus ditinggali. Berjalan jauh ke negeri atau ke tempat yang dia tidak tahu. Dan ternyata Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat Pak Abraham. Adik juga harus percaya sama Tuhan. Walaupun mungkin saat ini adik bingung, apa atau tidak tahu, ya janji Tuhan, berkat Tuhan seperti apa untuk adik-adik. Percaya, asalkan adik-adik terus percaya, bersabar, menjadi anak Tuhan, setia, taat kepada Tuhan. Tuhan pasti akan berkati adik-adik, memberikan adik-adik kesehatan, keselamatan, dan semua berkat-berkat yang baik adik terima. Ayah, papa dan mama, keluarga-keluarga adik-adik, semuanya Tuhan akan berkati. Adik juga percaya sama tidak hanya taat sama Tuhan, tapi juga taat sama papa dan mama di rumah, ya. Kalau papa mama suruh eh, apa bangun pagi ke sekolah, adik harus ikuti. Bangun pagi ke sekolah, jangan malas-malas. Atau adik harus bereskan tempat tidurnya ketika habis bangun tidur. Adik harus taat apa yang dikatakan oleh papa mama. Bilang papa mama, jangan main jauh-jauh atau misalnya seperti itu ya. Gak boleh main jauh-jauh, nanti kamu kesasar atau dia ada orang jahat di sekitar kamu yang kamu tidak tahu, ya kan? Dengarkan kata papa dan mama. Ya, adik ya. Karena kalau adik mendengarkan kata orang tua, pasti adik selamat, ya. Adik akan diberkati seperti juga kepada Tuhan. Adik akan diberkati, adik akan selalu selamat. Orang tua juga adalah wakil Tuhan juga. Apa yang dikatakan oleh orang tua itu adalah yang terbaik buat adik-adik. Adik-adik semua harus percaya. Oke, adik-adik ya. Sampai di sini cerita Kak Dina. Nanti Kak Dina akan lanjutkan kembali di lain yang waktu. Bisa bertemu lagi dengan adik kembali. Oke, sekarang kita Kak Dina mau tutup dalam doa dulu yuk.
Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita satukan hati kembali. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan tentang kisah Pak Abraham yang tetap setia, taat kepada Tuhan, menjalani rencana Tuhan yang baik untuk Pak Abraham. Kami percaya juga Tuhan menyediakan rencana yang baik untuk kami. Ajar kami untuk tetap setia pada Tuhan, percaya sama Tuhan, taat pada Tuhan, taat juga kepada orang tua kami, supaya Engkau terus memberkati kami dan berikan kami keselamatan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan berpisah, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami sehingga kami bisa berjumpa kembali di lain waktu. Hanya dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini Cita Kadina. Sampai ketemu lagi lain waktu. Dadah semuanya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengingat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau belajar ayat hafalan yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kakak ulangi ya. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selalu kita ingat bahwa berkat Tuhan tidak pernah habis di dalam hidup kita. Hari ini, sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan, kita juga akan mengumpulkan persembahan syukur sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Persembahannya boleh adik-adik masukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja, atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah. Atau minggu depan, kalau adik-adik sudah bisa pergi ke sekolah minggu, amplopnya dibawa dan masukkan dalam kantong persembahan. Mari kita naikkan pujian bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan di dalam doa dan kita naikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih kalau pagi ini kami boleh ikut sekolah minggu sekalipun melalui online. Terima kasih karena kami boleh memuji Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, dan memberikan persembahan syukur sebagai ungkapan kasih kami kepada Tuhan. Tuhan, ajar kami di dalam hidup untuk terus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk orang tua, untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Keluarga yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami di tempat kami masing-masing. Tuhan, terima kasih juga kalau kami boleh sekolah pada saat ini. Kami tahu bahwa sekolah kami ini adalah tempat kami mempersiapkan diri untuk masa depan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menggunakan setiap kesempatan dengan belajar sebaik-baiknya. Kami juga berterima kasih untuk teman-teman yang Tuhan berikan bagi kami di lingkungan rumah kami, di sekolah kami, di tempat kursus atau les kami, dan di sekolah. Biarlah kami semua boleh menjadi teman-teman yang saling mengasihi dengan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Tuhan berkati, berikan keamanan, kedamaian, dan ketentraman bagi negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Presiden Jokowi, Presiden kami, supaya boleh memimpin bangsa Indonesia sampai tahun 2024
dengan tanggung jawab dan takut akan Tuhan, supaya kami boleh menjadi negara maju. Kami berdoa untuk setiap gereja Tuhan yang ada di Indonesia, supaya semua gereja boleh bekerja sama dengan baik untuk ikut membangun bangsa Indonesia. Tak lupa kami juga berdoa untuk Bina Warga, untuk Kak Hendra selaku direktur dan seluruh tim, dan juga tim sekolah minggu. Tuhan berkati kami semua, supaya kami tetap setia di dalam melayani kebaktian sekolah minggu online ini. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kebaktian sekolah minggu hari ini yang disampaikan oleh Kak Dina adalah Tuhan berencana yang baik. Iya, betul adik-adik. Sekalipun Abraham tidak tahu dia disuruh Tuhan kemana, tapi Tuhan sudah merencanakan sebuah kehidupan yang baik buat Abraham. Tuhan berkata bahwa nanti Tuhan akan memberikan keturunan yang luar biasa banyaknya untuk Abraham. Yang Abraham harus lakukan adalah T-A-A-T, taat. Seperti Abraham yang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah berencana yang baik untuk kehidupannya. Kita semua, adik-adik semua sebagai anak Tuhan juga harus percaya bahwa Tuhan juga merencanakan kehidupan yang baik buat adik-adik di masa yang akan datang ketika adik-adik bertumbuh, bertambah besar dan menjadi dewasa, bahkan sampai tua. Tuhan sudah merencanakan ada adik-adik yang direncanakan oleh Tuhan menjadi guru, menjadi pendeta, menjadi dokter, menjadi tentara, bahkan ada yang menjadi presiden, menjadi menteri. Tidak ada yang mustahil kalau Tuhan sudah merencanakan. Yang harus kita lakukan, adik-adik lakukan adalah kita harus T-A-A-T, yaitu taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan dan menjadi anak yang luar biasa. Mari adik-adik kita tutup kebaktian sekolah minggu kita dengan menaikkan pujian T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Aku mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Aku mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Jadi harus taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Aku mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Aku mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran
papa, mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina, Kak Eta, dan seluruh tim Bina Warga mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dadah!